Hai gengs, balik Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah dia menilai kamu saat ini seperti apa ya. Seperti apa ya? Ih, senyum-senyum, pasti ada yang mau komen. Ratu ghosting kita comeback guys. Iya dong, ini kan rumah aku, ya pasti comeback. Maaf ya, agak-agak ghosting sedikit. Kemarin tuh aku lagi fokus buat waktunya buat konten di Instagram, ya kan. Itu udah lama juga guys. Udah hampir 1 bulan nggak update-update. Terus kemarin malamnya juga aku live TikTok. Ya pokoknya gitu deh. Kebanyakan kerjaan yang ngerjain sendirian, sedih banget ya. Gak ada yang bantuin soalnya. Tapi aku nggak yakin sih kalau ada yang bantuin juga relate atau enggak kan sama tarotnya, karena pada maunya aku yang bikin. Klien aku aja dulu pernah aku tanya, kalau aku pergi nih misalnya ikut retreat gitu kayak di Bali sebulan, kan ada yang nggak boleh pegang HP gitu sebulan, meditasi gitu, mau nggak digantiin sama reader lain? Nggak ada yang mau guys. Ya emang begitulah, terlalu bucin, sama kayak kalian terlalu bucin sama Raisa. Oke, itu aja. Kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya ya. Oke, silakan. Sudah. Gimana kalian, what's your guys plan for weekend? Dah lah, yuk kita mulai aja. Dia menilai kamu seperti apa saat ini. Aku tuh baca ya komen-komen kalian yang jawab pertanyaan aku, kalian tuh dari mana, tinggal di mana gitu ya. Kebanyakan sih yang tinggalnya itu dekat Bali ya, Bali, Lombok, tapi di Bogor juga ada, di Sulawesi ada, Sumatera ada, Solo, Jogja gitu ya. Terus kalian katanya suruh aku main ke sana supaya nanti kalian mau traktir aku. Emang iya? Pas aja ya kalau bohong. Mau traktir aku udah datang nggak ditraktir. Terus ada lagi yang bilang, sini Dinda datang, aku sediakan satu daerah untuk kamu. Itu gimana maksudnya? Hah? Aku mau dibeliin pulau atau gimana? Suka bingung aku nih sama apa cowok-cowok di sini tuh. Kadang ya kalian tuh suka galauin mantan-mantan kalian. Tiba-tiba besok kalian komenin, overthinking aku. Jadi sebenarnya maunya sama siapa? Mantan udah move on atau belum? Dasar laki-laki lah, semua sama aja. Nggak deh, bercanda guys ya, nggak usah baper. Nah kalau baper aku nggak mau ini, nggak temenin lah. Oke, sudah selesai ya. Aku tuh sengaja tau ajak ngobrol supaya kalian nggak bosan lihat aku rapi-rapin kartu gitu. Dialihkan ya guys ya. Pinter memanipulasi si Dinda ini guys. Memanipulasi dalam hal positif ya. Tenang aja. Oke. Ya aku belum sholat isya loh. Ya udahlah habis ini. Nih gara-gara netizen nih, Allah nih lihat nih, mereka paksa-paksa aku buat upload. Lihat aja tuh pada komen-komenin video lama, caper banget sengaja biar aku keluar upload video baru. Katanya tiap hari butuh asupan sebelum tidur. Alah, ada-ada aja. Tidur mah tidur aja. Kalau udah ngantuk, ngapain denger-dengerin video aku? Ada ya, reader bukannya nyuruh subscribe gitu. Aku nggak pernah nyuruh subscribe ya guys ya. Aku malah nggak mau ditonton ya, nggak mau disimak. Malah aku sering banget nyuruh kalian tidur. Udah tidur, nggak usah dengerin. Kalian tuh suka pada ngakak. Ada loh reader bukannya suruh subscribe, malah suruh tidur. Udah ya, kita bercandanya udah. Kalau yang nggak suka, cabut aja lah dari channel aku nggak pernah nyuruh kalian stay. Cie. Kita mulai ya. Ini kita ramah tamah dulu guys, kangen-kangenan. Soalnya kan aku udah berapa hari nih jarang kangen-kangenan sama kalian. Walaupun aku nggak kangen sih sebenarnya sama kalian. Oke, kita mulai. Dia menilai kamu seperti apa?
Katanya kamu tuh kalau lagi marah, ada yang kayak cuek gitu, ada yang cueknya kayak menjauh. Ini gimana ya? Apa kalian lagi ada konflik atau masalah? Jadi ada seseorang yang ngerasa, kamu kalau lagi emosi itu agak cuek, agak-agak menghindar. Tapi ada juga yang malah kalau dibaik-baikin atau disamperin gitu, didekatin, malah jadi kayak makin emosi. Ya, jadi kayak apa ya? Dia mungkin menganggap kamu tuh menantang dia, jadi dia makin emosi. Ya, intinya kamu emosian kali ya. Sensitif dan emosian deh, gitulah ya. Hmm, dia menilai kamu. Kamu tuh kayak ada masalah ya, ada masalah, beban atau apa saat ini. Kayak pusing banget gitu. Ini pusingnya bisa masalah masalah yang apa ya misalnya. Ya misalnya lagi ada masalah atau masalah dari pekerjaan gitu. Jadi bukan sesuatu masalah yang gimana, tapi masalah-masalah pekerjaan bisa juga atau lagi stres pekerjaan bisa juga. Kayak punya pressure gitu loh, kayak punya pressure atau tekanan. Ya. Di sini juga kamu tuh kayak menghindar, menjauh atau apa ya? Iya sih, kamu tapi gini, katanya kamu tuh orangnya keras kepala. Keras kepala. Terus ada sisi kamu tuh yang pemberani. Pemberani itu apa ya maksudnya ya? Aku juga bingung nih. Pemberani memang karakter atau kayak ada sesuatu yang kamu putuskan dan kamu berani mengambil keputusan itu, berani mengambil action gitu kali ya. Aku nggak tahu nih kalau kalian nggak merasa relate ya. Ini kan energinya general, jadi ya wajar aja kalau ada yang nggak terlalu relate ya. Maafin aja ya. Jadi kalau misalnya mau relate personal reading aja. Nah, di sini kalian tuh agak sedikit menjauh, kayak pelan-pelan tuh makin jauh energinya dari dia. Kelihatan kayak kalian tuh cuek atau nggak mau ya sama dia ya sekarang. Ini kelihatan tuh kalau dari kartu dan gambarnya semua tuh sama. Ini apa ya? Kayak seseorang yang apa sih? Yang memunggungkan atau memalingkan tubuhnya, kayak seseorang yang cuek atau nggak mau tahu lagi atau nggak mau peduli. Iya, dilihat dia kamu kayak udah nggak peduli, udah nggak mau tahu lagi. Ada seseorang yang bertanya, apakah kamu masih menunggu dia? Masih menunggu atau enggak? Coba dijawab. Nunggu apa? Jadi aku yang tanya deh. Kalian masih menunggu dia? Bucin ya? Atau apa nih? Ada yang berharap nih, berharap sama kamu, berharap dipertimbangkan sama kamu. Dan berharap kamu tuh masih mikirin dia. Ini kebanyakan energi yang hubungannya nggak terlalu jelas, entah HTS atau apa, tapi kebanyakan memang nggak terlalu kayak udah selesai komunikasinya ya, atau udah agak-agak masa lalu gitu. Tapi ada yang akhir-akhir ini nih bermasalahnya. Jadi kalian cari pencerahan di sini. Cie, cari pencerahan. Mana? Emang cerah? Bukannya aku kasih ini terus bercanda-bercanda ya. Cerah dari mana guys? Ah kalian nih. Dia menilai kamu saat ini seperti apa? Kalian tuh cuma ini tau nggak? Video aku cuma buat nemenin kalian tidur. Ya. Katanya kayak podcast tuh ada yang komen. Video Dina tuh kayak podcast tau nggak sih? Kecanduan kalau nggak ada tuh nyariin. Makanya Dinda jangan ghosting. Ya kalau aku nggak ghosting makanya kalian bantuin kerjaan aku tuh banyak tau nggak. Oke. Dia menilai kamu seperti apa? Kamu tuh sekarang lebih tegas katanya, lebih dewasa, lebih mature. Ketegasan, tegas itu kan kayak seseorang yang dewasa ya, menunjukkan seseorang yang dewasa, bukan seseorang yang menye-menye gitu ya.
Ada seseorang yang bertanya, kamu masih sering overthinking atau enggak? Karena ada yang tahu kamu tuh orangnya tuh suka overthinking gitu ya, banyak pikiran. Dan ada yang berharap kamu tuh nggak boros-boros. Oh gitu sih guys, ini lebih ke pesan ya ternyata ya yang keluar kartunya. Ya pokoknya inilah dia pengen tahu. Jadi antara ini kan temanya menilai, tapi ada kayak seseorang yang pengen tahu kamu masih kayak gitu atau enggak gitu. Misal penilaian dia kamu boros. Nah, kamu masih kayak gitu atau enggak? Jadi ada seseorang yang mempertanyakan. Kepo lah dia intinya lah ya. Hmm, kamu sekarang tuh lebih happy katanya ya. Mungkin dia lihat postingan-postingan kamu kali sama teman-teman kamu atau apa. Kayak kamu terlihat lebih happy, punya banyak teman bergaul, ya. Sering have fun sana sini mungkin. Kamu masih mau nggak sih komunikasi sama dia katanya? Di sini ada seseorang yang kepikiran ya, kayak kepikiran mau chat atau mau hubungin kamu sih, tapi kamunya cuek. Jadi seseorang kayak bertanya dulu nih. Entah bertanyanya tuh ke siapa penyampaiannya ya. Cuma kayak dia questioning aja, kamu masih mau nggak sih ngobrol atau komunikasi sama dia? Karena dia kepikiran buat kontak kamu mungkin. Kenapa? Karena orang ini udah merasa ada ikatan sama kamu. Tuh banyak tuh ikatan-ikatan merajalela. Orang ini sebenarnya ya kayak ingin memutuskan ikatannya sama kamu, tapi susah ya. Kenapa susah? Apakah kalian mantan terindah? Mantan terindah ya, bukan terenak. Nanti di komen lagi tuh sama itu cowok-cowok. Dinda tau aja yang enak-enak. Ih, oh itu mah dari TikTok. Aku kan anak TikTok. Jadi denger dari mana gitu ya, dari TikTok ya. Nah, di sini ada seseorang yang merasakan hubungannya udah nggak baik nih sama kamu. Udah tidak sehangat dulu. Tapi orang ini tuh bingung, mau melupakan kamu tuh susah. Mau bersama juga kayaknya kamu udah nggak mau lagi. Ini ya aku ngerasa energi kalian tuh, energi yang kalian udah gak mau dekat sama orang toksik, sama orang negatif, sama orang aneh-aneh, sama apa sih cogil-cogil gitu ya, sama cegil-cegil. Atau kalian udah gak mau deket sama orang-orang narsistik NPD itu ya kan. Kalian kayaknya ini deh guys, apa ya, sekarang tuh udah makin cerdas karena itu kan, karena sering diingetin sama aku. Kemarin ada yang komen gini, kita sambil cerita ya. Kemarin ada yang komen gini, Kak, aku tuh gara-gara Kak Dinda tuh sering banget ngomong jangan mau tahu, jangan mau tahu. Jadi tuh tersimpan di benak kalian gitu. Jadi kalau ada seseorang yang menghasut, memanipulasi atau take benefit atau aneh-aneh ke kalian, kalian tuh langsung ingat kata-kata aku, jangan mau tahu. Kalau ada kalian yang masih mikir kata-kata aku jangan mau tahu itu sebuah bercandaan, kalian itu salah guys. Kalian itu salah, itu tuh justru kayak cara aku supaya itu tuh tertanam di benak kalian. Aku kan anak komunikasi guys, jadi aku tahu bagaimana cara memanipulasi audiens. Memanipulasi audiens tapi in good way ya, supaya kalian tuh berubah. Makanya nih guys, aku bingung, subscriber aku tuh sekitar 30.000 something, tapi selalu yang nonton tuh kayak 6.000, 7.000. Nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena aku ngerasa kalian tuh cepet banget pinternya kalau udah dengerin YouTube aku. Karena kalau di YouTube channel lain tuh banyak banget kayak reader-reader lain tuh yang kayak 10 ribuan, berapa-berapa gitu. Karena mungkin yang dikasih pencerahannya cuma sebatas bacaannya aja. Kalau aku kan sambil, aku pengen kalian tuh berubah gitu. Tujuan aku itu sih sebenarnya. Ya jadi kalian tuh cepat banget pintarnya, cepat banget pada move onnya. Nggak suka deh. Kan kalau move on kan jadi nggak dengerin YouTube aku lagi. Ah gimana sih? Tapi nggak apa-apa guys, kalau kalian tuh berubah lebih baik, lebih positif. Ya pokoknya yang terbaik lah buat kalian. Aku ikutan happy kok. Aku senang-senang aja. Itu tujuan aku kok sebenarnya. Makanya aku tuh bawel. Aku pengen kalian tuh berubah. Ya.
Udah ya ceritanya. Kita lanjut lagi ke sini ya. Kalau yang nggak suka di skip aja atau nggak usah dengerin. Nah, di sini penilaian dia tentang kamu. Kamu tuh lebih tertutup sekarang katanya, nggak terlalu banyak bercerita. Mungkin dulu misalnya putus nih, masih suka cerita-cerita, ngobrol-ngobrol apa aja gitu ya. Sekarang tuh udah enggak katanya. Udah tertutup. Posting-posting sesuatu juga udah enggak katanya, udah jarang. Kamu tuh kalau di overthinking digodain gitu ya, diam aja juga, nggak tergoda gitu. Nggak tergoda karena ini ya, ingat kata-kata aku, ih jangan mau tahu gitu ya. Nah di sini ada yang bilang, kamu kenapa menjaga jarak sama dia, kamu kenapa kayak nggak peduli sama dia, kelihatan banget kamu bener-bener kayak memberi batasan ke dia. Kayak ada yang bilang kamu tuh lebih fokus atau lebih care ke hal lain nih. Mungkin dia tahu kamu fokus kemana, perhatiannya kemana, tapi kayak udah nggak mau tahu lagi tentang dia. Kebanyakan yang kalian nggak mau tahu tentang dia ini, kebanyakan dia yang toksik dan memanfaatkan finansial kalian. Bagus guys, jangan mau ya. Tuh kamu terlihat lebih happy nih katanya, lebih happy, lebih positif. Nggak ada kusut-kusut lagi ya. Ya selama ini kalau mungkin kalian kusut, sering overthinking, terus jadi bawaannya kusut ya. Kusut itu kan karena dia, ya nggak sih, dia yang toksik. Ketika kalian lepas dari seseorang yang toksik, negatif, ya itu kalian bakal lebih happy, percaya nggak percaya, karena kalian pikirannya udah nggak terfokuskan ke orang itu. Jadi kalian balik lagi nih energinya fokus ke diri sendiri. Nah karena kalian fokus ke diri sendiri, jadi energinya terpancar kan, jadi lebih positif karena kalian mentingin diri sendiri, jadi manfaatnya ke diri sendiri gitu ya. Ada yang sedih menjauh dari kamu katanya, ada yang sedih menjauh dari kamu, kayak ada seseorang yang mau balikan atau apa sih nih, balikan. Aku jadi ini nih, nggak ada bicara aku, kayak mau balikan, kayak caper-caper, tapi dia bingung untuk memulai komunikasinya gimana, approach kamunya gimana, karena terlihat kamu kayak udah nggak peduli. Banyak kalian yang kayak udah delete kontak atau ngeblok seseorang, jadi dia benar-benar kayak udah tahu kamu benar-benar udah nggak mau lagi sama dia. Mungkin sebelumnya energi kalian tuh kelihatan kayak bolak-balik, entah dia atau kamu yang masih bolak-balik gitu, tapi sekarang kamu kayak udah benar-benar tegas banget gitu, menunjukkan kayak you are not available lagi ya. Bagus lah kayak gitu guys, berubah, jangan stuck aja di kubangan manusia tidak berguna itu ya guys ya. Nah penilaiannya ya, ada seseorang ya yang kayak pengen ketemu atau mempersiapkan sesuatu ke kamu nih, lebih ke komunikasi sih. Kayak ada seseorang yang mau menghampiri kamu, mau komunikasi, jadi dia mempersiapkan. Kenapa dia mempersiapkan sesuatu? Karena dia ngerasa nggak yakin apa yang dia lakukan tuh kamu bakalan tertarik atau kamu bakalan perhatian lagi ke dia. Ini kayak ada energi seseorang yang susah gitu loh menarik perhatian kamu lagi. Dan iya sih, jadi ada seseorang yang mikir kamu tuh sekarang mungkin lebih fokus ke karir aja, ke diri kamu sendiri aja. Beberapa mungkin ada yang mikir kamu udah nggak mikirin percintaan, mungkin ada yang terlihat single, terus kayak nggak peduli sama urusan relationship, jadi kelihatannya lebih fokus ke karir sih. Mungkin ada beberapa orang yang melihat pencapaian kamu di hal karir. Dan ada seseorang yang merenungin kamu ya. Ini karena kita menarik energi seseorang, malah seseorang yang ketarik energinya lebih banyak daripada penilaian dia ke kamu ya. Tapi maaf ya kalau energinya ketarik gini, aku sih baca yang keluar aja, aku nggak berusaha untuk memaksa seperti tema kita. Jadi kalau kalian nggak suka ya udah nggak usah didengerin ya, karena aku sudah meminta maaf sebelumnya. Iya, ada seseorang yang merenungi kamu nih akhir-akhir ini nih. Biarin aja ya, bukan urusan kita.
Urusan kita ya urus diri sendiri, itu mah urusan dia kalau mikirin kita, ya nggak? Selama ini kan kalian selalu mikirin dia tapi dia nggak pernah peduli. Nah sekarang gantian, dia mikirin kalian. Good job. Very nice. Nah di sini kamu dilihat seseorang yang tangguh kan ya. Tangguh tuh maksudnya strong, kuat. Mungkin sejak putus atau udahan sama dia, kamu udah nggak menye-menye lagi, udah nggak begging-begging, berharap dia kembali, berharap dia masih mau sama kamu. Kelihatan sih ini energi kalian tuh energi yang strong ya. Aku rasanya sekarang nih ya, yang aku tarik nih, aku nggak lihat kartu nih, sekarang kalian tuh banyak banget energinya kayak bener-bener fokus ke diri sendiri gitu kan, fokus sama tujuan hidup sekarang mau ngapain, terus lebih tahu nih siapa-siapa aja orang yang bisa deket sama kalian ya, lebih ke orang positif yang kalian pilih, lebih ke orang-orang yang nggak memanfaatkan kalian itu dijauhin sama kalian. Terus apalagi lebih terarah juga hidupnya, lebih banyak yang udah spiritual, lebih memahami diri sendiri ya, terus lebih dekat juga ke Tuhan. Terus apa lagi kayak gitu kalian energinya, dan akhirnya banyak kalian yang karirnya lebih baik jadinya karena fokus ke diri sendiri. Ingat guys, investasi ke diri sendiri itu tidak akan berkhianat. Kalau kalian investasi ke seseorang itu bisa jadi mungkin nggak sesuai harapan ya. Jadi hati-hati kepada siapa kalian berinvestasi. Tapi kalau orangnya baik nggak apa-apa berinvestasi ya, kalau orang baik nggak akan dikecewakan lah ya. Tapi sebenarnya berinvestasi dan berbuat baik ke seseorang itu tuh nggak apa-apa kalau kalian tuh nggak berharap balasan. Jadi ya berbuat baik aja, nanti Tuhan yang akan balas gitu ya. Apa sih, do good dan good will come to you gitu ya. Nah di sini dia menilai kamu, ada seseorang tuh yang kayak kangen banget sama perhatian kamu. Wadaw ya, kayaknya kalian ini susah dilupakan ya. Spesies yang sulit dilupakan, sulit digantikan. Ya iyalah, cari di mana lagi yang seperti aku. Pasti kalian pada mikirnya kayak gitu. Gak usah sombong. Kemarin-kemarin kemana aja. Nih kebanyakan dengerin YouTube-nya Raisa, jadi lebih pada pinter ya. Bagus lah ya. Nah di sini ada seseorang, benar kan? Aku bilang kayak ada seseorang yang mau bertemu nih dari kartu yang sebelumnya tadi. Nah, aku energinya aku tangkap gitu. Ini divalidasi sama kartu yang ini, kayak pengen ada pertemuan. Pertemuan tuh kayak ngajak ngobrol, diskusi aja sih guys. Apa ya? Gak selalu hal penting ya. Jadi kalau kalian berharap ada seseorang yang ngajak ketemu, terus minta kalian berharap kejelasan, kepastian, apalah itu jangan terlalu berharap. Ini lebih ke komunikasi, pengen tahu kabar, ngobrol, diskusi. Apa banget pengen tahu kabar doang. Aduh, jangan deh kabar-kabar sama orang yang inilah ya. Kalau bisa bye-bye aja sih. Nah, di sini ada seseorang yang kayak pengen ketemu. Ya terserah kalian sih keputusannya gimana kalau nanti dia mau ketemu ya. Mungkin juga kalian kangen atau penasaran, gak apa-apa, tapi dipikir-pikir lagi ya. Jangan sampai tergoda sama orang-orang aneh ya. Ada seseorang yang masih baper sama kamu nih. Jadi kayak kalau misalnya gini, temanya kan dia menilai kamu seperti apa. Kamu adalah seseorang yang bikin dia baper. Kamu adalah seseorang yang bikin dia terbaper-baper sampai sekarang. Ini kayak energi seseorang yang belum bisa lupain kamu sih. Ciela, sulit dilupakan nih ceritanya nih. Kalau dia sih beberapa masih fokuskan kamu sih. Nah, ada orang yang bertanya gini, kamu masih ini gak sih mikirin dia, fokuskan dia? Karena dia begitu. Soalnya dia lihat kamu tuh tenang-tenang aja katanya. Keren kali kalian ini. Dilihat tenang-tenang katanya. Beneran.
Kayaknya sih beneran sih, soalnya kalau aku suka bacain komen kalian tuh, kalian udah lebih bijak, lebih wise, lebih bisa menerima keadaan apapun yang terjadi. Cuma kadang masih ada ini aja, rasa-rasa nggak terima gitu loh, kalau pernah disakitin sama pulu-pulu ya. Kalian tuh kalau udah sadar ya guys, udah di fase kesadaran, apa ya, fase kesadaran tuh apa ya, kayak udah di fase acceptance, menerima, kalian akan sadar ternyata selama ini yang gue overthinkingin itu pulu-pulu doang, nggak ada apa-apanya, ya kan. Itu pasti kalian ngerasa sakit hati di situ. Mending kalau yang di overthinkingin gitu, seganteng siapa, secantik siapa, ya kan. Nggak apa-apa lah, itu namanya pelajaran ya guys ya, pelajaran dan pengalaman supaya kalian nggak akan jatuh lagi ke lubang yang sama. Tapi kalau masih jatuh ke lubang yang sama, itu namanya stupid ya guys ya. Dia menilai kamu saat ini, kamu tuh lebih intuitif katanya guys. Kalian lebih banyak yang traveling nih, jalan-jalan katanya. Ya kelihatan juga kayak hidup kalian tuh lebih terarah sekarang, mau ngapain tuh kelihatan. Aku udah bilang kan ya tadi, ini keluar kartunya soalnya. Maaf ya kalau kayak diulang-ulang. Karena intuisi aku tadi tuh kayak terlalu cepat guys. Dan aku tuh ngomong, kartunya nggak ada, itu dari intuisi aja. Terus nggak lama ini kartunya keluar gitu. Ya, jadi kelihatannya kayak diulang-ulang, padahal nggak kayak gitu faktanya. Nah di sini baru ada tuh kartunya, kalian tuh lebih apa-apa tuh lebih kayak terarah, lebih terplanning apapun. Jadi kelihatan itu perkembangan kalian tuh kelihatan. Sekalipun kalian single atau sendiri, kayak kalian menunjukkan ke dia kalau kalian tuh nggak masalah. Single apa ya, it's not problem ya, mungkin gitu ya kalian nunjukinnya, atau terkesannya tuh kayak gitu dilihatnya. Single ya it's okay gitu mungkin. Tapi ada seseorang yang selalu merasa terkoneksi sama kalian, dan dia tuh jadi bertanya-tanya, kenapa ya selalu keingetan kamu terus? Kenapa guys? Jangan-jangan ini nih ya, kalian magic nih ke dia nih. Ada yang ngerasa terkoneksi sama kamu terus apa lagi ya? Apa ya, kayak sulit aja gitu loh melepaskan ingatan tentang kalian tuh susah. Ada seseorang yang ngomong kayak gitu. Lebih ke kangen perhatian dari kalian sih. Kalian kebanyakan orangnya tuh perhatian ya. Kalian tuh kebanyakan mungkin ya love language-nya tuh kayak gifting ya. Suka ngasih sesuatu. Jadi banyak yang kangen guys. Suka kasih sesuatu. Tajir ya. Si tajir kasih sesuatu. Nggak apa-apa sih, kalau nggak apa-apa, nggak usah dibahas deh, nggak apa-apa. Nah di sini ini ada lagi tuh kan tentang pertemuan. Kayak ada seseorang yang mau ajak kalian ketemu deh. Mau ngapain sih dia? Emosi deh. Iya, kayak mau ajak ketemu, kayak ingin memvalidasi atau memastikan sesuatu mungkin guys. Kalian tuh udah move on atau masih ada feeling ke dia. Nah, ada yang tentang ini nih, tentang seseorang memperhatikan tubuh kalian lebih sehat, mungkin senang olahraga, atau apa ya, ya mungkin kelihatan lah, mungkin contoh nih, misalnya kalian tuh dulu kelihatan gemuk, sekarang lebih proporsional mungkin tubuhnya, lebih sehat, healthy lifestyle mungkin juga, lebih tenang, mungkin rajin meditasi kayak aku atau gimana. Ya. Ini kecampur-campur deh. Ada yang merasa kehilangan kamu nih guys. Jadi dia menilai kamu adalah kamu seseorang yang apa ya, membuat dia merasa kehilangan. Kalau kamu feminin, ada seseorang yang nyangka ya, mengira kalian tuh udah punya pengganti dia. Jadi kayak kalian pasti udah happy. Kalian pasti ada lah yang suka sama kalian. Pasti ada lah kalian punya pacar atau pasangan sekarang. Kalian tuh nggak mungkin jomblo gitu. Karena ada orang-orang yang menganggap kalian tuh pasti banyak yang suka gitu. Jadi kalian tuh nggak mungkin jomblo. Pasti ada aja nih yang mau gitu.
Ih, padahal cari pasangan nggak semudah itu ya, nggak seperti dia yang mau sama siapa aja, bener kan? Kita itu apa ya guys, too expensive ya, too expensive buat dia yang terlalu murah. Jadi kalau dia menyangka kita gampang mungkin ya, punya pasangan, nggak mungkin jomblo atau single, ya itu pandangan dia aja, karena dia yang terlalu gampang dan terlalu murah, mau sama siapa aja. Mungkin kalau kalian nggak semudah itu. Cie, dipuji-puji nggak tau sama aku. Gimana kalian nggak makin cinta sama aku guys? Gimana kalian nggak makin bucin? Kalian tuh saat ini ya energinya aku ngerasa lagi pada di mode transisi ya, transisi kayak healing gitu loh, healingnya tapi udah ada di titik ini nih, kesadaran. Jadi kayak aduh kemarin aku tuh bodoh banget gitu, udah pada kayak gitu. Jadi kesini nih kalian sebenarnya ya, ke YouTube aku ini cuma memuaskan hasrat kehaluan kalian aja, dan kalian lebih kayak pengen tahu energi seseorang gitu kan. Selebihnya kalian butuh inilah, apa sih, butuh dongeng sebelum tidur gitu aja kan. Gak apa-apa, terserah guys, yang penting kalian tetap nyimak video aku ya, biar aku berguna gitu ya guys, bikin konten. Nah, dia menilai kamu lebih tenang. Kalau dulu mungkin terlihat kalian tuh sering tantrum, marah-marah. Ini lebih cooling down nih, kelihatan. Mungkin udah nggak suka posting-posting marah-marah, mere-mere lagi di status atau di Instagram, sosial media gitu maksudnya. Ya. Tapi ada beberapa dari mereka yang tahu kamu masih suka kepo sih. Tapi nggak terlalu banyak sih dari kalian yang masih suka kepo, karena beberapa dari kalian yang aku bilang tadi tuh udah move on sebenarnya ya, udah bisa menerima apa sih, gagalnya hubungan sama dia ini. Kenapa aku bilang gagal? Karena banyak dari kalian yang menganggap hubungan sama dia ini kayak hubungan terakhir, terus bisa serius, bisa ke jenjang lebih serius, tapi ternyata kandas ya. Nggak apa-apa guys, it's okay guys. Dan di sini kamu lebih banyak diam katanya. Sekalipun mungkin dulu kamu patah hati banget nih kandas hubungan sama dia, tapi sekarang kamu banyak diam gitu loh. Dan kamu jarang cari dia, jarang cari-cari ganggu atau ajak ngobrol, komunikasi gitu. Kayak kelihatan seseorang yang bisa apa-apa sendiri gitu loh. Dan iya, terlihat kayak punya seseorang tuh apa ya, punya pasangan, atau ya mungkin gebetan atau apalah. Jadi kelihatannya emang nggak bener-bener sendirian gitu, kayak ada seseorang yang membahagiakan kalian gitu kali ya bahasanya ya, mungkin ya. Tuh, kamu juga lebih positif katanya. Mungkin yang kalian posting atau apa tuh sesuatu yang happy kali ya. Iya benar sih, yang kalian posting tuh hal-hal yang bikin happy. Jadi um, apa ya, jadi orang ini tuh kayak ngerasa kalian tuh banyak berubahnya, tapi berubahnya lebih happy sih. Malah ada dalam hati mereka tuh yang kayak sirik jadinya. Selain kamu udah move on, mereka kan kayak nggak pengen kamu move on, karena pengennya tuh kamu tetap care walaupun udah putus atau apa. Ih, masa bisa kayak gitu, udah putus tetap care, tetap perhatian. Jangan mau ya. Nah, mereka nih nganggapnya kalian kan udah happy, jadi mereka agak-agak sirik, kok bisa ya move on, kok bisa malah lebih happy kamu daripada dia. Karena banyak mereka yang masih nelangsa. Nelangsa nggak toh ya, dapat dari mana tuh kata-kata nelangsa? Iya, banyak langsanya mereka tuh, karena mungkin banyak kalian yang sebelumnya dimanfaatkan sama dia. Terus apalagi ya, ya kayak mereka nggak ada aja gitu seseorang di samping mereka yang benar-benar tulus atau percaya. Karena yang mereka cari mungkin ya orang-orang yang bisa dimanfaatkan, bukan ketulusan cintanya gitu ya. Ada yang kangen nih kalau kamu sama dia pernah pergi ke suatu tempat traveling atau apa. Akhir-akhir ini dia sering ngeliat foto-foto kamu loh. Iya. Dan akhirnya dari foto-foto itu dia menilai kamu yang dulu sama kamu yang sekarang.
Makanya dia jadi ini nih, banyak penilaian-penilaian ke kamu. Tapi bener nih guys, setiap tebaran ya, tebaran itu kan kayak gini nih, ini tebaran gitu ya. Tadi tuh ini udah berapa kali tebaran sih? 4 ya. 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah itu tebaran. Jadi di dalam satu tebaran itu selalu ada kartu-kartu yang maknanya itu ada pertemuan. Ini kayak emang seseorang yang mau ngajak ketemu sih. Entah kangen atau dia pengen tahu your life update aja gitu. Jadi kalian jangan terlalu berharap ya. Tuh ada dari mereka yang mau cari perhatian kamu, kayak pengen komunikasinya lebih ke caper. Tapi coba aja nanti kalian tunggu ada orang-orang yang misalnya komenin story status kalian, nah itu dipastikan dia caper. Jadi kalian harus tetap strong ya kalau emang mau move on atau healing. Udah guys, sepertinya itu saja ya guys ya. Nanti kita lanjut ke tema berikutnya ya. Oke, ini zodiak ya. Zodiak dia nilai kamu. Karena ini tadi tuh narik energi seseorangnya banyak. Jadi I will check zodiaknya ya. Coba tahu relate atau enggak gitu. Karena kalian tuh selalu melihat sampai zodiak. Gitu kan. Oke, zodiak dia itu ada Leo, Pisces, Taurus, Sagittarius, Libra, Scorpio, Aries, Virgo, dan Aquarius. Dan inisialnya itu ada huruf Q, S, A, O, P, G, Z, W, M, N, D, F, V, R, J, L, dan B. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.